Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Janan Risa Putra dengan nomor NPM 41182191240070. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas video tugas faal 2 untuk melengkapi tugas Bapak Dani Nuryadi. Dengan materi kali ini adalah 40 soal dan jawaban tentang sel dibantu dengan ChatGPT atau AI. Jadi selamat menyaksikan. Untuk soal yang pertama itu adalah sel. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel tersusun dari berbagai organel dan makromolekul seperti inti nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, dan lain-lain. Organel-organel ini bekerja sama dalam sel untuk menjalankan berbagai fungsi dan proses kehidupan. Untuk soal yang kedua adalah apa sih yang dimaksud dengan sel prokariotik? Eukariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran seperti sel bakteri. Prokariot merupakan organisme bersel satu, meskipun sebagian berupa rantai atau kumpulan beribu-ribu individu. Sel dibungkus oleh membran plasma sel dan dalam banyak kasus juga memiliki dinding yang kuat. Selanjutnya soal yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan sel eukariotik? Jawabannya adalah sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran, seperti sel tumbuhan, hewan, dan fungi. Seperti prokariotik, sel eukariotik memiliki sitoplasma, membran sel, dan ribosom. Tetapi dalam sel eukariotik biasanya jauh lebih besar. Selain ukuran yang lebih besar, terdapat juga struktur yang terbungkus membran yang disebut organel, meliputi organel inti, retikulum endoplasma, lisosom, kloroplas, dan yang lain-lain. Inti adalah organel terbesar dan mengandung DNA yang merupakan informasi genetika atau dalam kurung terwariskan sel. Ada juga mitokondria yang menghasilkan energi dari makanan. Apa saja komponen utama dalam sel eukariotik? Komponen utama dalam sel eukariotik adalah membran sel, sitoplasma, inti sel nukleus, mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Selanjutnya soal yang kelima adalah apa fungsi dari membran sel? Membran sel berfungsi untuk melindungi sel, mengatur pertukaran zat, dan menjaga kestabilan lingkungan dalam sel. Lalu untuk soal yang keenam yaitu apa yang dimaksud dengan sitoplasma? Sitoplasma adalah cairan kental yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dan mengandung organel-organel sel. Lalu untuk soal yang ketujuh yaitu apa fungsi dari inti sel atau nukleus? Inti sel berfungsi untuk mengatur aktivitas sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, dan mengontrol sintesis protein. Lalu untuk soal nomor 8 yaitu apa itu mitokondria dan apa fungsinya? Jawabannya adalah mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai pusat produksi energi sel dalam bentuk ATP. Untuk soal yang nomor 9 yaitu apa yang dimaksud dengan ribosom? Ribosom adalah organel yang berfungsi untuk sintesis protein dengan cara menerjemahkan informasi dari RNA. Selanjutnya untuk soal nomor 10 yaitu apa itu retikulum endoplasma? Jawabannya adalah retikulum endoplasma adalah sistem saluran membran dalam sel yang terbagi menjadi RE kasar dengan ribosom dan RE halus tanpa ribosom. Fungsi RE kasar adalah untuk sintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi untuk sintesis lipida dan detoksifikasi. Lalu soal nomor 11 adalah apa fungsi dari badan Golgi? Jawabannya adalah badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan produk-produk dari retikulum endoplasma ke tempat-tempat yang terdalam dalam sel. Lalu soal nomor 12 yaitu apa itu lisosom? Lisosom adalah organel yang berfungsi untuk mencerna materi yang tidak diinginkan atau rusak dalam sel melalui enzim pencerna. Selanjutnya untuk soal nomor 13 yaitu apa yang dimaksud dengan fokula dalam sel tumbuhan? Jawabannya adalah fokula adalah kantong berisi cairan yang berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan limbah, serta menjaga tekanan turgor dalam sel tumbuhan. Selanjutnya untuk soal nomor 14 yaitu apa fungsi dari kloroplas? Kloroplas adalah organel yang terdapat dalam sel tumbuhan dan alga yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil. Pada sel tumbuhan, kloroplas biasanya dijumpai dengan cairan cakram dengan diameter 2-4 nanometer dan panjangnya 5-10 nanometer, dan pada umumnya 20-40 per sel. Seperti halnya mitokondria, kloroplas dikelilingi oleh membran luar
dan membran dalam. Membran dalam menutupi daerah yang berisi cairan yang disebut stroma, yang mengandung enzim untuk reaksi terang dan pada proses fotosintesis. Stroma juga mengandung DNA dan ribosom. Nomor 15 yaitu apa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan? Jawabannya yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan fokula besar. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, dan memiliki fokula kecil. Berikut ini adalah tabel sel hewan dan tumbuhan yang berikut perbedaannya. Jadi pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, namun sel tumbuhan memiliki dinding sel. Pada sel hewan memiliki fokula yang berukuran kecil, namun pada sel tumbuhan memiliki fokula yang berukuran besar. Lalu pada sel hewan memiliki sentriol, namun pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Lalu pada sel hewan tidak memiliki plastida, tetapi pada sel tumbuhan memiliki plastida seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Soal yang nomor 16 yaitu apa yang dimaksud dengan dinding sel. Dinding sel adalah lapisan luar sel tumbuhan, alga, dan fungi yang memberikan bentuk dan perlindungan terhadap sel. Soal nomor 17 yaitu apa itu plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran yang menghubungkan sel tumbuhan satu dengan lainnya, memungkinkan pertukaran material antar sel. Melalui plasmodesmata inilah berbagai zat dapat berpindah dari sel ke sel lainnya dan melakukan komunikasi antar sel. Plasmodesmata sendiri hanya ditemukan pada sel tumbuhan dan alga. Plasmodesmata terletak di antara sel-sel tumbuhan dan menghubungkan ruang simplastik pada tanaman. Pembentukan plasmodesmata terjadi setelah proses pembelahan sel, perkembangan dan tumbuhan, yakni bagian retikulum endoplasma halus dari sel terperangkan di dinding sel tanaman yang baru terbentuk. Lalu soal nomor 18 yaitu apa itu osmosis. Osmosis adalah pergerakan air melalui membran semi permeable dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Membran permeable adalah membran yang memungkinkan suatu cairan atau gas tertentu masuk melewatinya. Lalu fungsi osmosis. Fungsi osmosis pada tumbuhan adalah untuk penyerapan air dan mineral dari dalam tanah ke sistem akar. Sedangkan pada hewan dan manusia, fungsi osmosis adalah untuk keseimbangan air dalam darah dan jaringan sekitarnya. Lalu nomor 19 itu apa itu difusi. Difusi adalah pergerakan molekul dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Soal nomor 20 yaitu apa yang dimaksud dengan transportasi aktif. Jawabannya, transportasi aktif adalah proses pemindahan zat melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi atau ATP. Lanjut nomor 21 yaitu apa yang dimaksud dengan transportasi pasif. Transportasi pasif adalah proses pemindahan zat melalui membran sel tanpa memerlukan energi seperti difusi atau osmosis. Lanjut untuk soal nomor 22 yaitu apa itu fagositosis. Jawabannya, fagositosis adalah proses penyerapan partikel besar atau mikroorganisme oleh sel dengan mengenal mereka menggunakan membran sel. Proses ini memainkan peran utama dalam mengenali, menangkap, dan menghancurkan patogen seperti bakteri, virus, dan sel-sel mati yang dapat menyebabkan penyakit. Fagositosis melibatkan interaksi antara sel fagosit seperti makrofag dan neutrofil dengan partikel asing yang terdeteksi dalam tubuh. Untuk yang nomor 23 yaitu apa yang dimaksud dengan mitosis. Jawabannya, mitosis adalah proses pembelahan sel somatik yang menghasilkan dua sel anak identik dengan sel induk. Di mana terjadinya mitosis pada hewan dan manusia, proses pembelahan mitosis terjadi pada semua sel-sel tubuh somatis kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Sementara pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Lalu soal nomor 24 yaitu sebutkan fase-fase dalam mitosis. Jadi dalam mitosis itu terdapat fase-fase seperti profase, metafase, dan anafase. Untuk penjelasannya seperti berikut. Yaitu profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Lalu fase yang kedua yaitu metafase. Pada tahap pembelahan sel ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing ginektor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel, bidang ekuator, dan membentuk lempeng metafase.
Fase yang ketiga yaitu anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lainnya. Untuk fase yang terakhir pada mitosis yaitu itu adalah proses telofase. Jadi pada tahap telofase ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan memipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Lalu untuk soal nomor 25 yaitu apa itu meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk digunakan dalam pembentukan gamet. Pembelahan meiosis adalah pembelahan untuk menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom 1/2 atau setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis juga bisa disebut sebagai pembelahan reduksi atau pembelahan pengurangan karena menghasilkan sel anak keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Jadi pada proses pembelahan meiosis juga terdapat beberapa fase seperti mitosis, namun terbagi menjadi 2 fase. Jadi untuk fase yang pertama itu metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berikatan pada sentromer kromosom. Lalu fase yang kedua itu anafase 2. Kemudian di tahap anafase 2, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan dengan setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom homolog. Lalu fase yang ketiga itu telofase 1. Pada tahap telofase 1 terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran selular sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Tahap pembelahan meiosis 2 bisa diasumsikan sebagai pembelahan mitosis. Mungkin cukup membingungkan karena meiosis dan mitosis merupakan jenis pembelahan yang berbeda. Tapi perlu kita pahami pada tahap meiosis 2 pembelahan yang terjadi tidak mengalami reduksi atau pengurangan. Jadi fase yang pertamanya itu profase 2. Pada tahap profase 2 dimulai dengan pembelahan 2 sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian nukleolus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Untuk fase yang kedua itu metafase 2. Kemudian di tahap metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator sentromer terikat oleh bidang spindel yang berasal dari sentriol. Lalu fase yang ketiga itu anafase 2. Pada tahap anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lalu kromosom tetap berupa haploid. Untuk fase yang terakhir yaitu telofase 2. Pada telofase 2 ini masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang spindel pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom atau haploid atau 1 salinan DNA terakhir. Terjadi pada sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Lalu untuk soal nomor 26 yaitu apa itu kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat dalam inti sel suatu organisme seperti manusia atau hewan dan yang lainnya. Kromosom mengandung informasi genetik dalam bentuk DNA atau asam deoksiribonukleat yang berperan dalam instruksi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas dalam sel mereka dan manusia. Misalnya memiliki 46 kromosom, 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom seks. Kromosom memainkan peran penting dalam pewarisan sifat-sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk soal nomor 27 yaitu apa yang dimaksud dengan gen. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat dalam organisme. Gen mengandung instruksi genetik dalam bentuk DNA yang menentukan berbagai karakteristik fisik dan fungsional suatu makhluk hidup seperti warna mata, kelompok darah, dan faktor resiko terhadap penyakit tertentu. Gen bekerja dengan mengkodekan protein dan mengatur proses biologis dalam tubuh. Kumpulan gen membentuk genom suatu individu atau spesies. Untuk soal nomor 28 yaitu apa itu RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah molekul yang terlibat dalam sintesis protein dengan cara mentranskripsi informasi dari DNA.
RNA merupakan molekul tunggal rantai yang terdiri dari urutan nukleotida, dengan setiap nukleotida terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, seperti adenin atau dilambangkan dengan A, urasil dilambangkan dengan U, guanin dilambangkan dengan G, atau sitosin dilambangkan dengan C. Lalu nomor 29 yaitu apa fungsi dari RNA dalam sel. Inisiasi transkripsi RNA polimerase berikatan dengan wilayah promotor pada untai DNA untuk memulai proses transkripsi. Yang kedua yaitu elongasi. Enzim ini membaca untai DNA template dan menghasilkan rantai RNA komplementer yang sesuai dengan urutan nukleotida DNA. Itu fungsi RNA yang ketiga yaitu sintesis mRNA atau RNA messenger. RNA polimerase menghasilkan pre-mRNA yang nantinya akan diolah menjadi mRNA. mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Lalu soal fungsi RNA yang keempat yaitu sintesis rRNA atau RNA ribosom. RNA polimerase menghasilkan RNA komponen struktural dari ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Dan fungsi RNA yang terakhir yaitu sintesis tRNA, yaitu tRNA transfer. RNA polimerase menghasilkan pre-tRNA yang kemudian diolah menjadi tRNA. tRNA membawa asam amino ke ribosom sebagai sintesis protein. Lalu soal nomor 30 yaitu apa perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi DNA mengandung informasi genetik dalam bentuk double helix, sementara RNA berperan dalam sintesis protein dan umumnya berbentuk rantai tunggal. Jadi seperti ini tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi untuk dari kepanjangan mungkin sudah beda ya. Jadi untuk DNA itu dengan memiliki arti deoksiribonukleik asid, dan pada RNA hanya ribonukleik asid. Jadi untuk fungsi juga berbeda. Fungsi DNA yaitu menyimpan informasi genetik dalam sel dan mentransmisikan warisan genetik dari generasi ke generasi yang lain. Lalu pada fungsi RNA yaitu mengirim instruksi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Juga terlibat dalam berbagai fungsi seluler seperti sintesis protein dan regulasi genetik. Lebih jumlah juga lebih banyak pada DNA, namun pada RNA lebih sedikit. Dan pada letak pun juga berbeda dengan RNA. Pada DNA terletak di inti sel nukleus serta dalam mitokondria dan kloroplas pada sel tumbuhan. Namun pada RNA dapat ditemukan di inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan berbagai organel seperti ribosom. Lalu untuk yang nomor 31, apa yang dimaksud dengan eksositosis? Eksositosis adalah proses yang terjadi di dalam sel ketika zat tertentu dilepaskan keluar sel. Proses ini penting untuk komunikasi seluler dan untuk sekresi hormon neurotransmitter. Eksositosis dapat terjadi, sel harus memiliki vasikel berisi zat yang menyatu dengan membran sel dan melepaskan isinya keluar. Ada beberapa jenis eksositosis. Yang pertama yaitu eksositosis terregulasi, dan yang kedua adalah eksositosis konstitutif. Jadi yang dimaksud dengan eksositosis terregulasi terjadi ketika sinyal eksternal memicu pelepasan zat dari sel. Jenis eksositosis ini umum terjadi pada sel yang mengeluarkan hormon neurotransmitter. Di sisi lain, eksositosis konstitutif terjadi terus-menerus tanpa memerlukan sinyal eksternal. Jadi untuk nomor 32 yaitu apa itu endositosis. Endositosis adalah kebalikan dari eksositosis, yaitu penyerapan zat dari luar ke bagian dalam sel. Proses ini penting untuk penyerapan nutrisi dan pembuangan limbah. Endositosis dilakukan dengan pembentukan vasikel yang menyatu dengan membran sel dan mengangkut zat ke dalam sel. Ada 3 jenis utama eksositosis. Yang pertama yaitu fagositosis, yang kedua pinositosis, yang ketiga adalah endositosis yang dimediasi reseptor. Yang pertama, fagositosis adalah proses di mana sel memakan partikel besar seperti bakteri atau sel mati. Yang kedua, pinositosis mirip dengan fagositosis, tapi alih-alih memakan partikel besar, sel meminum tetesan kecil cairan. Dan yang terakhir, endositosis yang dimediasi reseptor terjadi ketika sel mengambil zat tertentu melalui protein reseptor pada membran sel. Lalu untuk yang nomor 33 adalah apa yang dimaksud dengan sel stem atau sel punca. Jawabannya, sel punca atau dikenal dengan sebagai sel stem adalah jenis sel yang memiliki kemampuan untuk membelah diri secara tak terbatas dan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang berbeda. Sel punca memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang medis karena kemampuannya untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau bahkan menggantikan organ yang hilang. Bagaimana sel punca bekerja?
Jadi sel punca bekerja dengan cara membelah diri menjadi dua jenis sel yang berbeda, yaitu sel punca itu sendiri dan sel progenitor. Sel progenitor kemudian dapat berdiferensiasi menjadi jenis sel yang lebih spesifik seperti sel darah merah, sel saraf, atau sel otot. Proses ini disebut dengan diferensiasi sel. Lalu untuk jenis-jenis sel punca, yang pertama itu jenis sel punca embrionik. Sel punca embrionik berasal dari embrio yang berusia sekitar 3-5 hari. Sel punca ini memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi hampir semua jenis sel dalam tubuh manusia. Namun, penggunaan sel punca embrionik masih kontroversial karena melibatkan pengambilan sel embrio yang masih hidup. Lalu jenis yang kedua yaitu sel punca dewasa. Sel punca dewasa ditemukan di berbagai jenis tubuh manusia, seperti sumsum tulang, otak, kulit, dan jenis adiposa. Meskipun kemampuannya untuk berdiferensiasi lebih terbatas dibandingkan dengan sel punca embrionik, sel punca dewasa tetap memiliki potensi untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Ini sel punca indus. Sel punca indus adalah sel punca yang dihasilkan melalui rekayasa genetika. Sel punca ini memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh manusia. Penelitian mengenal sel punca indus masih dalam tahap awal, namun potensinya sangat besar dalam pengobatan degeneratif. Lalu untuk yang nomor 34, apa itu peroksisom? Jawabannya, peroksisom adalah satu jenis organel sel yang terbungkus dalam membran tunggal dari lipid terlapisi dan mengandung protein penyerap reseptor atau reseptor. Peroksisom berfungsi untuk menurunkan oksigen yang berada di dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Selain itu, peroksisom juga memiliki kandungan enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat menuju ke oksigen, lalu menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan dan selanjutnya menjadi sumber nama pada organel tersebut. Fungsi peroksisom sebagai enzim katalase dan oksidase yang memiliki fungsi untuk memindahkan hidrogen dan substrat dapat bereaksi dengan oksigen dan dapat menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai penghasil lainnya. Peroksisom berfungsi sebagai bahan bakar respirasi sel yang dihasilkan oleh pecahan asam lemak menjadi molekul kecil. Dalam sel hati, peroksisom berfungsi untuk menetralisir racun yang ditimbulkan oleh alkohol dan senyawa kimia berbahaya lainnya. Nomor 35 yaitu apa fungsi dari mikrofilamen? Jawabannya, mikrofilamen atau filamen aktin adalah suatu bagian kerangka atau sitoskeleton berbentuk batang padat dengan diameter kurang lebih 7 nanometer yang mengandung protein globular dan protein aktin. Mikrofilamen berada dalam sel eukariotik. Pada sitoskeleton, mikrofilamen berperan sebagai penahan ketegangan atau gaya tarik. Hal tersebut berlawanan dengan fungsi mikrotubulus, yaitu sebagai penahan gaya. Ini ada beberapa fungsi dari mikrofilamen. Yang pertama yaitu berperan dalam perubahan sel otot kontraktil. Yang kedua, membentuk subset dari membran plasma untuk mendukung bentuk sel. Yang ketiga, menahan ketegangan atau kekakuan. Yang keempat, mempertahankan bentuk sel. Yang kelima, siklus atau pergerakan komponen sitoplasma dalam sel. Yang keenam, gerakan amoeboid dan fagositosis. Dan yang ketujuh, kontraksi otot diganti oleh serat yang lebih tinggi dari miosin. 36 yaitu apa yang dimaksud dengan sitoskeleton? Jawabannya, sitoskeleton adalah sebuah struktur internal yang terdapat di dalam sel-sel organisme. Sitoskeleton terdiri dari jaringan serat dan filamen yang memberikan bentuk, kekuatan, dan dukungan pada sel. Sitoskeleton juga berperan dalam pergerakan sel, transportasi substansi di dalam sel, serta mempertahankan integritas sel. Sitoskeleton memiliki beberapa fungsi penting dalam sel. Fungsi yang pertama adalah sitoskeleton memberikan bentuk dan kekuatan pada sel. Tanpa sitoskeleton, sel akan kehilangan bentuknya dan menjadi tidak stabil. Yang kedua, sitoskeleton memungkinkan sel untuk bergerak. Sel-sel yang memiliki sitoskeleton yang baik dapat bergerak dengan cepat dan efisien. Dan fungsi yang ketiga itu sitoskeleton berperan dalam transportasi substansi di dalam sel. Mikrotubulus dan filamen aktin membantu dalam mengatur pergerakan vasikel dan organel di dalam sel. Dan yang keempat, sitoskeleton juga memberikan integritas sel. Dengan adanya sitoskeleton, sel menjadi lebih tahan terhadap tekanan dan benturan eksternal. Nomor 37 yaitu apa itu gamet? Gamet adalah sel reproduksi yang terdiri dari satu set kromosom yang pada saat pembuahan menyatu dengan gamet lain untuk menghasilkan zigot.
Mereka bersifat haploid, yaitu hanya mengandung setengah dari jumlah total kromosom. Sehingga ketika terjadi penyatuan antara keduanya, jumlah pengatur kromosom dikembalikan dan menjadi diploid. Jenis gamet. Secara umum, spesies menghasilkan dua jenis gamet yang berbeda secara morfologi. Suatu subjek menghasilkan satu jenis seperti halnya gamet betina dan jantan. Pada hewan, gamet betina disebut telur. Namanya pada tumbuhan adalah oosper. Gamet jantan pada hewan dikenal sebagai sperma. Pada tumbuhan, gamet jantan yang membuahi oosper dikenal sebagai serbuk sari. Jadi di mana gamet diproduksi? Manakah gamet diproduksi? Organ dapat menghasilkan gamet hewan adalah gonad, dan pada tumbuhan disebut gametangnia. Pembentukan gamet betina terjadi di ovarium dan disebut oogenesis. Ini dimulai pada tahap intrauterin dan berlanjut saat pubertas. Karena pengaruh tindakan hormonal ini adalah prosedur siklus dan terputus-putus yang berakhir di masa dewasa. Proses pembentukan gamet jantan berasal dari testis, khususnya di tubulus seminiferus, dan disebut spermatogenesis. Ini dimulai pada masa pubertas sebagai akibat dari pengaruh hormonal. Ini adalah proses berkelanjutan yang berakhir di masa dewasa. Bagaimana asal-usul gamet? Gamet terbentuk dari sel geminal melalui pembelahan sel bawaan yang dikenal sebagai meiosis, menghasilkan setengah dari duplikat genetik yang dimiliki sel induk gamet tanaman. Tumbuhan, seperti halnya hewan, memiliki organisme reproduksi walaupun sedikit berbeda. Gamet tumbuhan betina dikenal sebagai oosper dan mirip dengan telur hewan. Pada jantan disebut serbuk sari, mirip dengan sperma pada hewan, yaitu oosper. Jenis sel seksual betina pada tumbuhan yang berpotensi bereproduksi secara seksual disebut oosper. Jenis sel ini ditemukan di dalam dasar mani yang terletak di kantung embrio tanaman di dalam bunga. Mirip dengan telur hewan, mereka memiliki setengah kromosom dari sel organisme nenek moyang. Serbuk sari atau gamet tumbuhan jantan akan menyatu dengannya melalui kepala putik bunga. Lalu serbuk sari. Serbuk sari adalah tumbuhan yang setara dengan sperma. Sel kelamin jantan pada tumbuhan, mereka adalah representasi partikel membentuk butiran kecil yang tersusun dari benang sari tumbuhan. Ini diartikulasikan ke oosper dalam tahapan yang disebut penyerbukan, yang memerlukan bantuan angin atau hewan tertentu. Lalu untuk yang nomor 38 yaitu apa itu sel somatik? Sel somatik adalah sel-sel yang berdiferensiasi yang membentuk jaringan dan organ yang berasal dari sel-sel induk embrionik. Dibedakan berarti bahwa mereka memiliki fungsi spesifik yang berbeda dari semua sel lain dalam tubuh. Sel somatik berbeda dari gamet atau sel reproduksi, dan perannya adalah untuk menyesuaikan sistem dalam tubuh manusia di mana semua sel yang terlibat memiliki informasi genetik yang sama yang memungkinkan perkembangannya. Lalu untuk yang nomor 39 yaitu apa itu sel flagellata? Jawabannya, sel flagellata sendiri adalah jenis protozoa yang memiliki pergerakan khas, yakni dilakukan dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Flagel dapat terletak di daerah anterior atau ujung depan sel, ataupun jangan daerah posterior belakang. Flagel atau flagellata juga berguna sebagai alat indera karena di permukaan flagel tersebut terdapat sel-sel reseptor. Selain itu, flagel ini juga sebagai alat menangkap makanan. Untuk nomor 40 yaitu apa itu sel epitel? Jawabannya, sel jaringan epitel pada hewan adalah lapisan sel-sel yang melapisi permukaan tubuh atau organ dalam hewan. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dan pemisah antara organisme dengan lingkungannya. Jaringan epitel terdapat dalam berbagai bentuk seperti datar, silindris, atau kubus. Bentuk-bentuk ini tergantung pada fungsinya. Contohnya, epitel datar dapat ditemukan pada kulit untuk melindungi tubuh dari bahaya lingkungan, sedangkan epitel silindris berada di dalam saluran pencernaan untuk menyerap nutrisi dari makanan. Jaringan epitel adalah pelapis yang penting untuk melindungi dan menjalankan fungsi tertentu pada hewan. Lalu ada beberapa fungsi penting dari jaringan epitel. Yang pertama yaitu pelindung. Jaringan epitel berfungsi sebagai lapisan pelindung yang melindungi organisme dari bahaya lingkungan seperti infeksi, benda asing, dan kerusakan fisik. Lalu fungsi yang kedua adalah sekresi. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki dalam kelenjar eksokrin memproduksi dan mengeluarkan zat seperti hormon, enzim, pencernaan, dan lendir yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu fungsi yang ketiga yaitu absorpsi.
Jaringan epitel pada permukaan organ-organ seperti usus halus memiliki kemampuan menyerap nutrisi seperti gula, asam amino, vitamin, dan mineral dari makanan yang dicerna, sehingga nutrisi ini dapat masuk ke dalam aliran darah. Untuk fungsi yang keempat yaitu pertukaran gas. Jaringan epitel dalam paru-paru memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara dalam proses pernapasan. Fungsi yang selanjutnya yaitu penghasil lapisan pelindung. Epitel juga dapat membentuk lapisan pelindung seperti selaput lendir dalam saluran pernapasan dan pencernaan yang membantu menjaga kelembapan dan melindungi dari benda asing. Lalu fungsi yang selanjutnya itu deteksi rangsangan. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki sel-sel sensorik yang mendeteksi rangsangan dari lingkungan, seperti sel-sel sensorik dalam mata yang mendeteksi cahaya atau sel-sel rasa dalam lidah. Lalu fungsi selanjutnya pengeluaran sisa. Saringan epitel dalam sistem kemih atau ginjal berperan dalam penyaringan darah untuk mengeluarkan zat-zat sisa dan kelebihan air dari tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.